Bupati, saya akan tinggalkan tempat ini karena jauh ya. Saya akan ikuti yang di Pringgasela sama Sukamulya. Tadi saya Sukamulya sudah bicara, harus nyatang ke Pringgasela, tapi karena Pak Bupati perintahkan wakili nita lek terara, siap Bupati. Akhirnya yang datang ke sini, mohon maaf ya. Terus hari ini juga yang akan mengikuti Zoom meeting terkait dengan sosialisasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang akan dipromosikan menjadi pengawas. Ini penting dan saya sudah perintahkan seluruh kepala UPTD untuk mengikuti agar tahu kriterianya apa, sehingga nanti dalam pengusulan Bapak Ibu guru menjadi pengawas itu bisa tepat. Baik Bapak Ibu Camat, mohon izin Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru Al-Mukarram, yang kami hormati Ibu Camat, Bapak Kepala UPTD, rekan kami dari pengurus daerah PGRI, dari BSI, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keapiatan, serta keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam rangka kita membangun silaturahmi kita, memperkuat kekeluargaan kita, kebersamaan kita di dalam mengawal pendidikan kita di Lombok Timur. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti dan kebaikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Fitri, atas nama pribadi dan pimpinan menyampaikan takabbalallah wa minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada artinya mau bersih ketika amal kita tidak diterima. Ini intinya. Karena itulah maka Nabi mengajarkan kita untuk saling mendoakan agar puasa kita diterima dan amal-amal ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara gaib tidak tahu kita Bapak apakah diterima atau tidak itu. Karena itu kita saling mendoakan taqabbalallah wa minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kami menyampaikan tentang program kita. Saya tidak pernah menyanyiakan waktu untuk menyampaikan program-program penting agar dia dipahami secara masif oleh Bapak Ibu guru kita, karena seringkali dia putus di tengah jalan. Ketika kita rapat koordinasi dengan MKKS, dengan UPTD, seringkali lupa UPTD-nya, lupa kepala sekolah untuk menyampaikan apa sih hasil MKKS itu. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, sampai dengan hari ini rilis raport pendidikan kita masih belum tuntas. Ada sekitar 300-an sekolah dasar kita yang belum mengakses raport pendidikan kita, dan beberapa sekolah SMP. Itu artinya Bapak Ibu, mereka merencanakan kegiatan tidak berbasis raport pendidikan. Kemarin pada saat pelantikan saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, wajib hukumnya merencanakan kegiatan berbasis rekomendasi raport pendidikan kita. Oleh karena itu tolong Bapak Ibu kepala sekolah agar diminta operator kita untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang belum bisa kita berikan penguatan di dalam perencanaan itu, agar anggaran dana BOS ini tepat sasarannya. Saya tidak mengharapkan dia warna biru raport pendidikan, enggak. Mungkin berat itu. Ya warna-warna oranye lah. Karena sampai dengan hari ini rilis raport pendidikan kita tahun 2021 itu masih merah. Dan saya belum mendapatkan rilis tahun 2022 seperti apa.
Dan rapot pendidikan ini Bapak Ibu, potret dari bukan hanya kinerja satuan pendidikan, tetapi adalah kinerja pemerintah daerah itu dipotret dari rapot pendidikan itu. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah ya, agar mencermati ya uraian-uraian yang harus direncanakan, yang harus diperkuat. Apakah penguatan sumber daya manusianya? Ya penting untuk diidentifikasi apa masalahnya. Kemampuan guru kita yang belum bagus, yaitu yang direncanakan. Jangan hanya berkutat sama fisik saja Bapak Ibu. Fisik saja, buat gapura, memperindah sekolah, sementara sumber daya manusia dituntut kita untuk memberikan penguatan dari anggaran yang ada itu. Ini dulu pokoknya Bapak Ibu, prioritas kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita sudah disiapkan 2 akun yang pokok ya oleh kementerian untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita, siswa kita, kapasitas kepala sekolah kita, pengawas kita, agar Bapak Ibu memanfaatkan 2 akun ini, akun platform Merdeka Mengajar dan belajar.id Bapak Ibu. Tidak ada lagi alasan kita untuk saya belum bisa buat soal. Tolong Pak Kepala Sekolah berikan kita referensi buku ini, buku ini. Tolong Bapak Kepala Sekolah kita diberikan contoh praktik baik. Tidak ada lagi itu, semua disiapkan di platform Merdeka Mengajar, semua disiapkan di belajar.id Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu akses saja. Ini ada pengawas PAUD di sini ada hadir. Tolong pengawas PAUD ini hampir 90% belum mengakses ini platform Merdeka Mengajar ini dan belajar.id. Ini gratis Bapak Ibu. Ini yang mahal dari kurikulum Merdeka yang ada sekarang, yang mahal aplikasi ini. Kami sering diajak oleh Bupati, ada konsorsium. Pak Kadis, tolong saya didampingi, ada pemerhati pendidikan dari Jakarta. Dia apa istilahnya itu? Ya, dia menawarkan aplikasi memang luar biasa Bapak Ibu, canggih sekali, luar biasa. Saya dibawa ke Mataram, kemudian kita di ruangan, lalu kemudian presentasi dari pihak konsorsium dan pemerhati pendidikan, luar biasa memang. Menabau jana coba ajak kepala sekolah kita untuk menggunakan aplikasi ini. Semua fitur-fitur kebutuhan guru-guru kita, siswa kita disiapkan di situ. Sangat dimudahkan. Benar Bapak Ibu. Tapi apa kata kami Bapak Ibu? Izin Pak Bupati, kita ini udah disiapkan gratis. Seluruh fitur-fitur itu hampir ada di platform Merdeka Mengajar dan belajar.id. Oh, kan oke? Nggih Pak Bupati. Haukah? Yang gratis saja Pak Bupati, belum semua kepala sekolah kita, guru-guru kita mengakses, memanfaatkan. Baru-baru suruh beli lagi. Bahkan harganya berapa? 8 juta Bapak Ibu itu per tahun. Yang kedua, datang lagi dari mantan pejabat di Kejaksaan Tinggi, ya, dari Kejaksaan Tinggi, dia purna tugas. Juga pemerhati pendidikan datang ke ruangan saya setelah dia keliling NTB, mulai dari Lombok Barat, Lombok Tengah, KLU, cerita Pak Kadis Lombok Tengah. Beton, sila kita hadir di hotel yang paling mewah itu di dekat kantor wali kota itu. Insya Allah Pak Kadis yang hadir, yang bilang gitu. Cuma yang utus kasih kurikulum Pak Putu, wakili saya hadir situ. Coba cermati itu. Apa yang mau dipasarkan, tawarkan kepada kita. Ternyata sama juga Bapak Ibu, menawarkan aplikasi pendidikan. Dan luar biasa, ketika dia tidak puas karena tidak bisa ketemu dengan saya, datang ke ruangan saya berdua dengan seorang perempuan. Pak Kadis, Lombok Barat sudah ngambil, KLU sudah ngambil. Tolong kalau bisa Lombok Timur juga bisa memanfaatkan aplikasi kita. Memang canggih luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Berapa budgetnya? Per anak itu dibebankan 50.000 per tahun. 50.000 per tahun. Berapa ribu anak kita? Tetap saya komit menolak
dalam rangka kita memaksimalkan aplikasi yang gratis ini. Karena itulah maka Bapak Ibu tolong dimanfaatkan ini. Mau cari apa lagi Bapak? Seluruh administrasi disiapkan di situ, seluruh jenis soal praktik baik YouTube tinggal Bapak Ibu tonton saja, lalu kemudian coba ditiru. Tinggal ATM saja Bapak Ibu ambil, tiru dan modifikasi. Ini harapan kami Bapak Ibu agar kemampuan kita memberikan pelayanan kepada anak-anak kita itu bisa sedikit berubah dengan menonton praktik baik yang sudah diinput oleh beberapa kabupaten kota, karena dianggap baik bisa diimbaskan ke tempat yang lain. Nah, dalam menonton YouTube praktik baik ini Bapak Ibu usahakan dengan tuntas 2 menit Bapak Ibu. Misalnya nonton YouTube di platform Merdeka Mengajar itu belum tuntas, pelungguh matikan dia, maka nanti Bapak Ibu terbaca, teridentifikasi tidak pernah mengakses. Harus selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, seluruh aktivitas Bapak Ibu itu terbaca. Misalnya ketika Bapak Ibu mengakses platform Merdeka Mengajar, kalau hanya buka-buka, si Aisyah hanya melihat-lihat saja, terbaca itu. Si Aisyah, oh dia mendownload soal, terbaca semuanya. Si Aisyah, oh dia nonton YouTube, tidak selesai. Jangan main-main Bapak Ibu. Saya tahu itu guru-guru mana yang aktif, mana yang tidak itu. Seperti itu sekarang ini Bapak Ibu, tidak ada yang tidak terbaca semuanya. Canggih luar biasa ya. Nah kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, ini yang perlu dukungan kita semua, merubah mindset kita Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tahun 2002 nomor 21 tentang standar penilaian pendidikan. Jadi yang namanya penilaian formatif, sumatif itu sudah, mohon maaf, tolong ya kita sedikit demi sedikit lah bergeser lah kalau tidak meninggalkan itu. Memang salah satu instrumen penilaian adalah tes, iya. Tetapi bukan itu saja instrumen penilaian anak kita. Bisa dengan jurnal, bisa dengan portofolio. Ini yang diamanahkan kita sekarang ini, digantilah dengan namanya asman itu. Asman bisa formatif, sumatif. Esensi dari asman itu adalah menilai perubahan perilaku anak kita. Ya kalau anak itu sudah rajin baca Quran, ya, kemudian dia rajin sholat duha, ya sudah, tugas guru agama sudah cukup sampai di situ. Ada perubahan dari arah yang lebih baik. Apalagi PKN. Kalau sudah taat anaknya, tidak pernah nakal, tidak pernah begini, ya selesai tugas penilaian kita Bapak Ibu. Itu esensi dari asman. Kalau sudah seperti itu, lalu Bapak Ibu nilai apa yang mau dinilai lagi dengan tes itu? Belum lagi tesnya bermasalah, ya asal buat saja. Mending Bapak Ibu mendownload tes yang ada di platform Merdeka Mengajar yang sudah disortir itu lebih bagus, tinggal dipindah saja mana yang cocok, mana yang enggak. Itu kalau menggunakan instrumen tes. Jadi tolong Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, Bapak kepala UPTD untuk terus mendorong Bapak Ibu guru kita bertransformasi dari penilaian tes, semata-mata tes, agar berubah menggunakan asesmen, apakah dia pakai jurnal, portofolio, atau praktik project. Ya silakan. Kalau IPA ya kalau sudah misalnya pokok bahasanya apa, misalnya cangkok reproduksi misalnya, saya orang IPA Pak Ketua, saya orang sains, tapi di kampus dulu saya senangi adalah majelis dakwah itu. Saya sibukkan diri di kampus dulu itu, ikut kelompok dakwah di mahasiswa, sehingga sedikit-sedikit bisa nyebut-nyebut hadis itu. Jadi itu Bapak Ibu harapan kami, tolong agar kita bertransformasi. Kemudian terakhir Bapak Ibu, yang penting sekali kami sampaikan bahwa
sampai dengan hari ini ratusan yang belum menyerahkan dokumen P3K yang perlu saya tanda tangani. 6.000 dokumen yang harus kami tanda tangani terkait pengusulan NIP-nya, kemudian pengusulan SK, pengusulan penempatan. Tolong Bapak Ibu yang belum, kami sebenarnya deadline kemarin sampai tanggal 9. Saya tidak mau lebih tanggal 9. Tanggal 9 seluruh dokumen PTK di meja saya. 6.000 loh kali 3 Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau terlambat nanti kita ini salahkan. Ya, segera Bapak Ibu ya, kami tunggu masih di kantor agar segera kita selesaikan sehingga Bapak Ibu nanti per Juli kemungkinan besar bisa kita gaji, karena memang perencanaan kita seperti itu. Bapak Ibu hanya bisa digaji 7 bulan plus THR dan gaji 13 sehingga 9 bulan. Tapi syukur saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjap kita sekarang ini sekitar 9.064 kebutuhan guru ideal Lombok Timur. PNS kita 3.224, jauh dari ideal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejak tahun 2009 itu kita sudah mengakomodir P3K 232. Tahun 2020 223. Kemudian alhamdulillah kemarin tahun 2022 kita diberikan formasi 2057. Syukur Bapak Ibu kita dapat tambahan besar ya, dengan doa Bapak Ibu sehingga kita diberikan formasi cukup besar 2057. Hanya 3 yang tidak bisa terakomodir, 3 orang, sehingga totalnya 2054. Yang 3 itu tetap kita buatkan formasi tahun ini agar mereka bisa lulus ya. Nah, itulah kondisi kita di Lombok Timur Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah mempersiapkan lagi formasi. Hajat kita Bapak Ibu sebagaimana yang dirilis oleh Menpan RB, bahwa ketika kami di BKPSDM di BKD, kami sempat membuat analisis di situ kebutuhan guru saat itu tahun 2022 kemarin. 4.665 itu yang dirilis Menpan RB. Nah, karena kemarin kita dapat 2057, harapan kita sekarang ini untuk memenuhi itu 2.600 lah, nggak usah banyak-banyak, karena jumlah P2 P3 sekarang ini kita 2.100 kalau nggak salah jumlah Bapak Ibu yang ngajar GTT sekarang ini, sehingga dengan kita diberikan formasi 2.600 kemungkinan besar semuanya tak akomodir. Tapi hasil dari itu doakan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ndak usah sanksi lah. Komitmen kita itu ndak perlu Bapak Ibu gedor-gedor pintu ruangan saya. Pak Kadis tolong kita diusulkan tiang lebih butuh daripada Ibu Bapak, agar dia terpenuhi kebutuhan guru-guru kita. Ndak perlu Bapak Ibu nyuruh-nyuruh saya, Pak Kadis tolong dibuatkan formasi sebanyak-banyaknya kita buatkan. Saya lebih butuh itu Bapak Ibu daripada Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu bisa berhenti jadi guru GTT ya, atau gimana. Oleh karena itu, dan tahun ini juga kita bukakan formasi untuk TK PAUD. Karena alhamdulillah dengan kemurahan hati Dharma Wanita Kabupaten Lombok Timur sudah menyerahkan seluruh TK Dharma Wanita untuk kita negerikan, dan sebagian dari TK PGRI sudah kita negerikan. Sehingga dengan adanya penambahan TK PGRI menjadi TK negeri, TK Dharma Wanita menjadi TK negeri, kita bisa buatkan formasi sejumlah TK negeri yang ada di Lombok Timur kali 2. Itu yang kita buatkan formasinya, sehingga nanti kemungkinan bisa diikuti tes itu oleh Bapak Ibu guru TK PAUD kita yang ada di Lombok Timur. Termasuk juga kita bukakan formasi untuk guru bahasa Inggris di SD penggerak. Ini Bapak Ibu, apa yang kami sudah lakukan ini mudah-mudahan dipahami, dan mohon doa agar kita terus ya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu guru yang di Lombok Timur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ya kami ingin sedikit menambah